Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Latini dengan NPM 19404063 dari Lokal B6 Manajemen. Saya akan membawakan materi tentang aplikasi sistem teknologi informasi di level-level organisasi. Sistem informasi di level manajemen itu ada manajer bawah, manajer menengah, dan manajer atas. Di manajer bawah itu terdapat pengendalian operasi dengan bantuan alat TPS dan PCS. Kemudian manajer menengah terdapat pengendalian manajemen dengan bantuan alat DSS, GSS, GIS, dan ANN. Kemudian pada manajer atas terdapat perencanaan dengan dibantu alat IS. Sistem pakar atau SP atau Express System (IS) adalah suatu sistem informasi yang berisi pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Sistem pakar dapat berisi dengan pengetahuan untuk knowledge dari satu atau lebih pakar. Cara kerja sistem pakar, pengetahuan knowledge dalam sistem pakar diwakili oleh aturan-aturan rules. Aturan satu dengan aturan lain dihubungkan membentuk suatu diagram. Ya, sistem pakar akan memproses aturan tersebut. Komponen sistem pakar yang memproses aturan tersebut adalah interface agent, forward recessing, and backward recessing. Komponen sistem pakar yang pertama yaitu user interface atau komponen input dan output. Yang kedua, inference agent, komponen model. Yang ketiga, knowledge base, komponen berbasis pengetahuan. Yang keempat yaitu komponen teknologi. Yang kelima yaitu komponen kontrol. Berikut ini gambar dari komponen-komponen sistem pakar. Pertama ada interface, yang kedua interface agent, ketiga knowledge base, yang keempat teknologi. Jadi ada pemakai sistem pakar, kemudian prosesnya, kemudian ada pengetahuan dari pakar atau leader itu. Sistem pakar dan multimedia. Pemakaian multimedia pada sistem pakar akan menjadi interface yang efektif karena dapat memasukkan data ke dalam sistem pakar lewat media suara, dan sistem pakar juga akan memberikan hasil dengan media suara. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar. Kelebihan pertama yaitu memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk manajer. Yang kedua yaitu sistem informasi geografik merupakan sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis. Sistem informasi eksekutif atau executive information system adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Ini merupakan perbedaan sistem informasi eksekutif dengan sistem penunjang keputusan. Pada sistem informasi eksekutif berada di level atas atau level strategik, sedangkan pada SPK berada di level menengah atau level taktis. Pada sistem informasi eksekutif digunakan oleh manajer atas, sedangkan di SPK lebih digunakan oleh manajer menengah. Kemudian pada SIE untuk keputusan tidak terstruktur, sedangkan pada SPK untuk keputusan semi struktur. Kemudian pada SIE untuk permasalahan perencanaan dan perumusan strategik, sedangkan pada SPK itu untuk membantu permasalahan tertentu. Pada SIE kurang menggunakan model-model analitikal, sedangkan pada SPK ini lebih menggunakan model analitikal. Kemudian pada SIE banyak menggunakan data eksternal. Pada SPK lebih banyak menggunakan data internal. Karakteristik dari SIE dirancang untuk eksekutif puncak, kemudian menggunakan data internal dan eksternal untuk pemecahan tidak struktur, untuk membantu perencanaan dan perumusan strategi, kemudian digunakan secara online dan oleh eksekutif, kemudian mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data, kemudian mempunyai kemampuan mengambil dan menggali data sampai ke data terkecil atau drill down, kemudian harus mudah digunakan
Dan terakhir itu menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah dicerna. Sistem kantor otomatis atau Office Automated System didefinisikan oleh Burian adalah sebagai sistem informasi telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesanan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup-grup kerja, dan organisasi. Sistem otomatisasi kantor ini terbagi menjadi 4, ada sistem komunikasi elektronik, sistem kolaborasi elektronik, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, dan sistem pengelolaan kantor. Di sistem komunikasi elektronik terdapat email, fax email, bulletin board, dan sistem. Pada sistem kolaborasi elektronik terdapat teleconference dan telecommuting. Kemudian pada sistem publikasi dan pengolahan image elektronik terdapat desktop publishing, electronic document management, presentation graphics, dan multimedia presentation. Kemudian pada sistem pengolahan kantor ada desktop accessories dan electronic scheduling. Sistem komunikasi elektronik merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi di antara individu dengan organisasi. Yang termasuk dalam sistem ini adalah email, voicemail, fax email. Sistem kolaborasi elektronik. Kolaborasi berbeda dengan komunikasi. Kolaborasi tidak hanya pertukaran komunikasi atau pesan, tetapi juga bagaimana informasi atau pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Yang termasuk dalam sistem ini adalah teleconference yang menggunakan suara dan video dalam konferensi, dan telemeeting yang digunakan oleh pekerja yang bekerja dari jarak jauh dengan kantornya. Sistem publikasi dan pengelolaan image elektronik. Sistem publikasi elektronik adalah penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan tercetak. Yang termasuk dalam aplikasi ini adalah desktop publishing, electronic document, presentation grafik, dan multimedia presentation. Kemudian ada sistem pengelolaan kantor, merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas kerja mereka. Yang termasuk dalam sistem ini adalah desktop aksesoris dan electronic scheduling. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.